Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selam- Selamat sore semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dalam akan menjelaskan tentang teori belajar Ludwig Binswanger yang akan disampaikan oleh pemateri. Silakan pemateri. Baik, saya Dwi Wahyuni dengan NIM akhir 168 dan teman saya Khairul Soleh dengan akhiran NIM 178. langsung saja yaitu timeline Ludwig Binswanger. Dia lahir pada 13 April 1881 di Kreuzlingen, Switzerland. Dia memiliki gelar sarjana kedokteran dari University of Zurich pada 1907. Pada 1911, Binswanger menjadi kepala direktur medis di Sanatorium Bellevue. Pada 1956, Binswanger berhenti menjadi direktur medis di Sanatorium Bellevue setelah mengabdi selama 45 tahun. Beliau terus belajar dan menulis sampai kematiannya pada 1966. Yang pertama, teori fenomenologi. Fenomenologi yaitu merupakan pendekatan interpersonal yang menggunakan sekelompok peneliti untuk menggabungkan perspektif sehingga terbentuk pemahaman yang lebih menyeluruh tentang fenomena yang disebut intersubjektivitas. Yang kedua yaitu teori eksistensial. Kalau saintis adalah model humanitas bagi George Kelly dan psikolog kognitif, artis adalah model bagi eksistensialis. Dapat dikatakan bahwa esensi humanitas ini adalah suatu yang dimiliki semua individu dan membuatnya berbeda dari yang lain. Jika individu kehilangan esensi, individu akan mengalami ketiadaan, kebebasan individu. Terus struktur eksistensialnya, yang pertama ada di dunia, Dasein. Satu istilah dari banyaknya istilah yang diangkat yaitu Dasein, yang banyak digunakan oleh eksistensialis untuk menunjuk pada eksistensi manusia. Ada tiga wilayah eksistensi, yaitu yang pertama lingkungan biologis atau fisik, Umwelt. Yang kedua yaitu lingkungan manusia, Midwelt. Eh, yang ketiga yaitu manusia itu sendiri, termasuk bedanya Eigenwelt. Yang pertama itu Umwelt. Itu wilayah yang menggambarkan hubungan manusia dengan lingkungan fisik. Contohnya, kebutuhan dasar seperti makan, tidur, atau berlindung dari cuaca seperti hujan. Yang kedua, yaitu lingkungan manusia midwell. Itu seperti lingkungan sosial atau kita dengan sesama manusia. Jadi, wilayah ini menjunjukkan hubungan manusia dengan orang lain dalam masyarakat. Contohnya, interaksi dengan keluarga, teman, rekan kerja, atau komunitas lainnya. Yang ketiga yaitu Eigenwelt.
itu diri sendiri atau dunia pribadi. Jadi wilayah ini tuh menggambarkan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, termasuk perasaan, pikiran, dan kesadaran pribadi. Contohnya yaitu refleksi diri, yaitu pahami terhadap emosi diri sendiri untuk menemukan makna kehidupan. Jadi kesimpulannya tuh yang pertama tuh menekankan ke kebutuhan fisik, yang kedua itu hubungan sosial, yang ketiga ini fokus pada pengalaman pribadi. B. Ada melampaui dunia. Kemungkinan-kemungkinan dalam manusia. Analisis ekstensial mendekati eksistensi manusia dengan tidak memakai pandangan lain selain bahwa manusia tidak bahwa manusia ada di dunia, memiliki dunia, ingin melampaui dunia. Jadi manusia itu memiliki keinginan dan kemampuan untuk melampaui keadaan, untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Contohnya itu belajar keterampilan baru untuk memperbaiki hidup. Terus yang C yaitu dasar eksistensi, yaitu suatu eksistensi autentik dirancang dengan cara mengenali dasar eksistensial. Suatu eksistensi yang tidak autentik disebabkan karena orang menutupi dirinya sendiri terhadap dasar eksistensinya. Jadi ketika seorang mengenali dasar eksistensinya, dia akan menjalani hidup yang bermakna. Contohnya, seseorang itu memahami nilai kehidupannya itu bertindak sesuai dengan apa yang dia prinsipkan. Yang D yaitu rancangan dunia. Rancangan dunia ini merupakan istilah yang digunakan Binswanger untuk menyebut pola yang meliputi cara ada di dunia seorang individu. Jadi ini untuk setiap individu, setiap orang itu memiliki cara yang berbeda dalam memandang dan menjalani hidup. Contohnya, itu cara seseorang menyikapi tantangan. Dia itu cara menyikapinya itu memilih untuk melihat masalah sebagai peluang atau sebagai hambatan. Seperti itu. Terus cara-cara ada di dunia. Banyak cara yang berbeda untuk ada di dunia. Setiap cara merupakan usaha Dasein memahami, menginterpretasikan, dan mengungkapkan dirinya. Ekstensial. Ekstensial menurut Binswanger itu adalah sifat yang melekat pada ekstensi manusia. Di antaranya yang pertama yaitu spasialitas eksistensi. Ini mengacu pada hubungan manusia dengan ruang atau hubungan manusia dengan tempat di mana dia hidup. Contohnya, bagaimana seseorang merasa nyaman di lingkungan tertentu, seperti kita merasa nyaman di kosan. Terus yang B yaitu temporalitas eksistensi. Ini berkaitan dengan kesadaran manusia akan waktu, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Contohnya, seseorang itu merencanakan masa depan berdasarkan pengalaman di masa lalu. Yang C yaitu badan. Itu tubuh manusia ya. Itu dipandang sebagai bagian dari eksistensinya. Bukan hanya entitas fisik, tetapi juga medium untuk berinteraksi dengan dunia. Contohnya, yaitu tubuh kita ini menjadi sarana untuk mengekspresikan emosi. Jadi kita itu bisa menunjukkan senyuman ataupun air mata. Terus D yaitu eksistensi manusia di dunia sebagai milik bersama. Ini menekankan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang hidup dalam hubungan dengan orang lain. Contohnya hubungan keluarga, persahabatan, atau kerjasama di masyarakat.
Yang terakhir yaitu suasana hati atau penyesuaian. Itu seperti mood. Kita mood apa enggak. Jadi ini menunjukkan bagaimana suasana hati seseorang itu mengaruhi cara ia memandang dan merespons dunia. Contohnya yaitu ketika kita sedang sedih, mungkin kita itu bisa melihat dunia sebagai tempat yang paling suram. Tapi ketika kita bahagia itu dunia itu tampak sebagai penuh peluang untuk mencapai apa yang kita impikan seperti itu. Ya, yang dinamika kepribadian. Ini psikologis ekstensial menolak konsep mengenai kausalitas, yaitu dualisme antara jiwa dan badan, serta pemisahan individu dari lingkungannya. Jadi, eh, apa ya? Jadi jiwa dan tubuh itu bukan dua entitas yang terpisah, melainkan saling terkait dalam keberadaan manusia. Contohnya, perasaan cemas dapat mempengaruhi kesehatan fisik. Begitu pula dengan kondisi tubuh, itu dapat mempengaruhi suasana hati. Terus, yang pengembangan, hmm, konsep ekstensial tentang perkembangan yang paling penting ialah konsep tentang menjadi bahwa kehidupan atau setidak-tidaknya eksistensi manusia sebagai ada di dunia ini berakhir dalam kematian sudah merupakan fakta yang diketahui oleh setiap orang. Pada pengembangan. eh jadi pengembangan ini tuh setiap individu tuh memiliki potensi untuk berkembang dan memperluas batasan dirinya. Contohnya itu seorang individu yang belajar menghadapi ketakutan atau kecemasan dengan cara yang baru. Jadi mereka tuh eh, menyadari bahwa kehidupan memiliki batas waktu. Itu membuat kita menjadi lebih menghargai setiap momen dalam makna kehidupan. Kesimpulannya, Ludwig Wiesbacher lahir pada tanggal 13 April 1881 di Queensland, Switzerland, mendapatkan gelar sarjana kedokteran dari University of Zurich pada 1907. Fenomenologi mengenang psikologi eksistensial yang berfokus pada hal analisis eksistensial. Fenomenologi juga merupakan pendekatan interpersonal yang menggunakan sekelompok penelitian untuk mengubahkan perspektif sehingga terbentuk pemahaman yang lebih menyeluruh tentang fenomena yang disebut intersubjektivitas eksistensi. Kalau eksistensi adalah model humanitas bagi George Klee, dan psikologi kognitif artis adalah model bagi eksistensialis. dapat Dapat dikatakan bahwa esensis humanitas adalah suatu yang dimiliki semua individu dan membentuknya perbedaan dari yang lain. Jika individu kehilangan esensis, individu akan mengalami ketiadaan kebebasan individu.
Mungkin ada yang ditanyakan? Selanjutnya, sesi tanya jawab kepada semua peserta yang mau bertanya, persilakan. Saya ingin bertanya, Gimana? wilayah eksistensi yang kalian jelaskan tadi, bagaimana seorang individu dapat menyeimbangkan ketiganya untuk mencapai keberadaan yang autentik? Izin menjawab. Terima kasih kepada Mas Yudi sudah bertanya gimana konteks tiga wilayah yang eksistensi ya, cara Eh, menyeimbangkan, cara menyeimbangkan kan? iya, iya, Iya benar. kan? Iya, iya. Hmm. Untuk mencapai keberadaan yang autentik, seseorang itu perlu untuk menyeimbangkan tiga wilayah tadi yang sudah saya jelaskan. Mana dah? Ini. Yang pertama itu umlet. Jadi yang yang pertama ini penting untuk merawat eh, pola makan yang baik, tidur yang cukup, olahraga teratur. Terus juga mengakui bahwa ada batasan fisik, bagaimana itu kemampuan fisik membantu untuk mengurangi stres. Yang yang kedua ini tentang mempertahankan hubungan yang sehat, seperti hubungan keluarga, hubungan teman, terus juga menghargai interaksi sosial. Kalau yang ketiga ini kan, apa nih? Sebentar, apakah kedengeran? Iya, iya, terdengar. Kalau yang ketiga itu kan tentang meluangkan waktu, introspeksi diri, merenung, mengembangkan kesadaran diri tentang mengenali emosi kita itu gimana, perasaan kita gimana. Jadi untuk menyeimbangkan ketiganya itu kita harus menetapkan tujuan kita. Tujuan kita itu harus jelas, seperti hubungan sosial kita dengan teman ya. Itu harus dijaga dengan baik. Terus yang kedua itu eh, apa ya? Yaitu tentang perubahan. Kita tuh mau berubah apa tidak. Jadi kita tuh harus mengubah eh pola hidup yang sebelumnya apa ya?
Misal sebelumnya itu tidak seimbang, terus selanjutnya diubah menjadi lebih terintegrasi. Jadi merencanakan waktu khusus untuk diri sendiri agar berubah. Yang terakhir yaitu jika merasa kesulitan untuk menyeimbangkan ketiganya itu bisa berkonsultasi untuk menentukan yang lebih Lanjut. spesifik. Se- Membimbing apa dah? Yang terakhir tuh kan mencari seseorang kan untuk membantu. Itu gimana sih caranya untuk mengurangi waktu agar lebih fokus pada pengembangan diri kita? Kita konseling seperti kemarin yang ditawarkan oleh Anissa yang gila. Itu jika kita merasa kita bisa konseling kepada mereka untuk berubah menjadi lebih baik. Gimana Mas Surya? Kan yang kedua kan hubungan diri kita sama sosial ya, sama teman misalnya. Ya. Iya kan tadi kan. Ya, Misal hubungan kita kan teman ya bisa jadi apa-apa ya. Kan misal kita dekat sama teman, terus iya. kita kan kita sudah deket banget, terus itu hubungannya itu rusak, itu gimana? Hubungan teman. Iya kan katanya harus menjaga hubungan sosial. Nah kalau misal itu, misal kita teman, terus kita dekat banget, terus tiba-tiba rusak gitu gimana? Kan katanya harus dijaga. Ya, kita lihat dulu penyebab pertemanan itu rusak itu karena apa. Pastikan ada masalahnya kan, hubungan itu rusak. Bisa dengan komunikasi. Jadi, komunikasi yang buruk itu juga membuat pertemanan rusak sih. Jadi, komunikasi dengan teman itu sangatlah penting. Dijaga juga sopan santunnya agar teman tidak merasa tersinggung, agar teman kita tuh merasa nyaman. Jadi kalau ada masalah kayak gitu tuh sebaiknya dikomunikasikan terlebih dahulu. Itu yang menyebabkan pertemanan itu rusak itu apa? Dan jika ada yang membuat kesalahan, itu bisa refleksi diri, bisa mengakui kesalahannya, minta maaf. Jadi seperti itu, Mas Surya. Apakah bisa diterima? Halo? Kalau misal gini, kalau ya itu hal aku sama di, nah itu rasanya aku yang benar, Kamu tapi dia sama ngerasa siapa? dia yang benar, itu gimana? Kamu sama siapa? Halo? Bisa diulang? Surya hilang. Sur? Ya maaf sinyal. Kalau misal gini, itu kan ada masalah ya, terus kita itu ngerasa benar, terus dia juga ngerasa benar. Itu gimana? Terus dia itu larinya ke teman yang lain. Jadinya dia sama teman yang lain. Terus kita kan masih ngerasa benar. Itu gimana? Jadi Itu gak salah ada yang mau nerima kesalahan gitu. Iya, iya. itu Eh, ah
Dari salah Izin Kak satunya menjawab Sairul, itu boleh apa enggak, mungkin Yun? Hmm. mungkin dari kenapa salah kenapa? satunya itu harus mengalah gitu. Ya, ini ya gini ya. Misalnya kan di sana kan sudah punya teman baru ya. Nah, kita ngerasa benar. Nah, kita ngejelaskan kenapa kok kita benar, kenapa dia yang salah. Nah, tapi kan itu sudah punya teman. Nah, itu di kata temannya itu dia benar. Jadinya dia dibela sama temannya. Jadinya dia tidak mau ngalah. Itu gimana? Eh, kamu masih mau berteman apa enggak sama temen itu? Ya, Kan pastinya temennya, mau. Kan itu kita ngejelasin biar kita masalahnya clear, biar bisa kita temenan lagi, biar bisa balikan. ya berarti kan kamu mau temenan lagi tapi kamu merasa benar gitu. Iya, nah sebenarnya itu kita emang bener. Nah itu dia kan udah punya teman baru kan. Nah iya dia itu di backup sama temennya. Jadinya dia kayak benar karena menurut temannya juga benar gitu. Ya eh, kamu merasa benar. Jadi kamu merasa temennya itu salah. Iya, tapi kenyataannya itu emang benar. Nah kita kan udah ngejelasin kalau kita benar dan dia Iya, itu salah. Nah itu di sana di backup sama temannya kalau ngebela temennya kalau dia benar. Jadinya kan tetap rumit karena ada temennya itu. ya berarti kamu harus cari teman baru. Loh, tapi kan Harusnya aku kan pengennya balikan sama dia. Sur, Mas, itu Maksudnya ya Sur, ya balik jadi teman kan? seperti teman. itu kan pasti Yun izin menjawab ya Sur, Yun ya. Iya, iya, iya. Itu kan pasti ada ya Sur ya, teman yang seperti itu. Lah, kan kamu itu sudah mencoba menjelaskan kepada anak itu. Dengan adanya usahaku mau kan pasti anak itu tadi paling kalau memang hatinya memang terbuka ya, itu paling meskipun dia itu punya teman, pasti mau kok masih berteman dengan kamu. Meskipun sudah punya teman. Tapi ku paling kalau mau kembali itu susah, tidak ya ya agak mudah saya kembali. Tapi ku meskipun mau kembali kepadamu, iku anak itu tidak sedekat yang awal. Tapi kalau mau masih menghubung jalinan pertemananku masih bisa. Tapi dengan berjalannya waktu, kalau kamu menjelaskan sedikit demi sedikit, pastinya kan anak itu terbuka kan hatinya, pasti mau masih berkembali, masih mau kembali. Tapi kalau misal ya, misal cuman. Nah, Ya, aku maunya tetap deket sedikit dulu tuh. Itu gimana? Bisa apa enggak? tapi Apa Ya, susah? tidak semudah kalau itu, dengan Surya. tapi ya Yusur ya pasti bisa deket. Tapi kalau dengan pengalamanku ya Surya itu susah kalau mau deket. Pastinya mohon maaf waktu habis ini melanjutkan yang awal karena tadi waktunya habis. Baik, melanjutkan yang tadi, Surya. Jadi jika kita masih pengen dekat, kita bisa ajak komunikasi teman kita itu. Dia mau apa enggak diajak komunikasi. Sebenarnya saya mengalami sendiri. Saya ajak komunikasi karena saya masih pengen dekat, tapi dianya gak pernah mau untuk berkomunikasi lagi sama saya sendiri. Mungkin sama ya seperti itu. Jadi dia tuh jika sudah menganggap kita yang salah, dia tuh susah buat komunikasi sama kita lagi. Kayak lost interest gitu. Udah gak mau komunikasi sama kita lagi. Kita kan pengen deket ya. Tak ajak komunikasi, dia gak mau. Jadi tergantung temen kita sih, mau apa enggak.
kalau masih pengen deket. Kalau teman kita nggak mau, ya udah kita belajar untuk mengikhlaskan teman kita itu. Izin menambahkan betul sekali karena yang tidak baik akan dijauhkan oleh Tuhan. Jadi lupakan saja biar tidak makin sakit. Nah, jadi dimohon untuk Mas Surya itu untuk mengikhlaskan karena temannya Mas Surya itu sudah tidak mau untuk berkomunikasi lagi. Kalau temannya Mas Surya nih mau, berarti kamu sama temannya nih masih bisa buat dekat seperti itu. Bisa dipahami Mas Surya? Berarti tidak bisa dekat lagi ya? Iya, Mohon kalau menambahkan dianya ya, itu sudah masih bisa, Sur. Masih bisa kalau masih mau dekat. Tapi kembali lagi kepada temenmu tadi, masih mau apa enggak dekat? Loh iya tahu ngerti. Kan menegaskan ulang. Iya, masih bisa kok dekat, Sur. Tapi kalau memang itu teman ya, Sur. Meskipun susah, senang kan masih bersama. Tapi kalau memang begitu, ya cari lagi lah teman. Cari yang lebih bagus. Dari pengalaman yang kamu dapat itu tadi. Lupakan saja, Cari boy. yang Kita baru. manusia, bukan nabi, boy. Kalau ada butuhnya Ya. pasti kembali, Sur. Has. Itu Ayo ya Sur, dilanjut. Oh kalau iya ban siap meletus, siap cuma kamu Mas yang bisa Wim. bantuin, butuh kamu tuh Sur. Silakan yang mau bertanya lagi. baik. Ada Aku yang mau mau bertanya. ditanyakan? Saya. Ya dulu. Ya, gimana gimana? Ayo, pinsut. Pimpa. Bentar, sebentar. Ya udah safety dulu dah. Ya, cepetan saya. Jadi, Bitswanger itu kan menekankan ya pentingnya hubungan antar pribadi dalam terapi. Nah, bagaimana teori itu konteks masyarakat modern yang sekarang itu semakin individualistik? Terima kasih. Pertanyaannya tadi, Ya, disclaimer menekankan perlindungan pribadi dalam terapi, ya kan? Gimana gimana? Binswanger itu kan menekankan pentingnya hubungan antar pribadi dalam terapi. Nah, bagaimana teori ini relevan dalam konteks masyarakat modern yang semakin individualistik? Baik, izin menjawab. Eh, jadi eh, agar teori ini membantu itu dengan kita menjaga rahasia dan memberikan ruang yang aman dalam terapi seseorang tersebut. Jadi di masyarakat modern ini untuk mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan akan sosial, ini apa ya? Yang sekarang kan
apa dah ya, masyarakat ini diberikan perlindungan dan ruang yang aman bagi yang masyarakat modern ini, individualisme. Terus itu relevan. Teori ini relevan karena bisa memberikan apa ya? Bisa kalian ini dapat berbicara dengan jujur tanpa khawatir kalau rahasianya mereka itu bakalan dilanggar oleh teori ini. Jadi yang kedua itu hmm, di masyarakat yang semakin individual ini kan banyak orang yang fokus pada pencapaian pribadinya sendiri. Jadi terapi ini memberi kesempatan bagi individu-individu ini untuk mengeksplor perasaannya. Jadi agar mereka itu tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Terus teori ini juga relevan karena bisa membantu individu eh, mempertahankan apa ya? Mempertahankan semangat pribadi itu sendiri. Bisa belajar, mereka tuh bisa belajar dari pengalaman orang lain. Jadi orang itu tuh bisa merasa didukung oleh kita-kita dalam perjalanan pribadinya mereka. Seperti itu. Shift. Iya, terima kasih. Baik, untuk penanya selanjutnya. Hairus, Yunita tadi ya? Iya. Jun, Mau bertanya. Apa judulnya tadi, Wes? teori. Mana dah? Left wing. Nah, Ini. bagaimana Backwing menerapkan konsep dunia hidup dalam memahami gangguan mental? Patah-patah Yun. Di aku. Bagaimana Bingwell Bingwell menerapkan konsep dunia hidup dalam memahami gangguan mental? Apa kurang jelas? Sudah jelas. Oke. Jadi cara teori ini tuh untuk memahami gangguan mental seseorang. Menurut teori ini tuh dalam konteks terapi itu memahami bagaimana gangguan mental mempengaruhi dirinya sendiri. Gangguan mental itu kan sering bikin kita nih mengalami hidupnya seperti gelap banget, merasa terasingkan dari lingkungan. Mungkin seseorang yang depresi karena serangan mental ini merasakan dunia yang tidak bersahabat Seperti atau hidup itu tidak bermakna. Jadi kita nih dari ini bisa memberi perlindungan, bukan, mana deh. Jadi teori ini tuh bisa menghubungkan apa ya? Perubahan bagaimana kita yang sedang merasa depresi itu bisa menyesuaikan bahwa dunia itu tidak segelap itu. Mau menambahkan, Hairus?
Dari kecemasan itu termasuk dari hmm, gangguan mental itu mungkin dari kecemasan itu memahami bahwa kecemasan adalah bagian dari keberadaan manusia dan bagaimana mereka dapat mengambil tanggung jawab atas hidup mereka, kesimpulan dan ketergantungan. Seperti kecemasan itu termasuk gangguan mental sih. Gimana Mbak Yunita, apakah menerima? Kalau kalau ini terjadi pada anak gitu tuh gimana? Kalau terjadi pada Bagaimana apa? cara pada anak usia SD gitulah. Itu bagaimana cara mengatasinya gitu kalau gangguan mental. Anak SD tuh kan masih apa ya, memerlukan perkembangan. Jadi cara untuk kita membantu anak tersebut itu kita eh, kenali dulu tanda gangguan mental pada anak seusia SD tuh gimana? Apa perubahan perilaku, sulit tidur, atau kehilangan minat untuk apa aktivitas dengan temannya? Itu kita harus kenali itu dulu. Dia depresinya di bagian mana? Hmm, mungkin anak SD tuh apa ya, sulit untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, cenderung sendirian saat berada di lingkungan baru. Mungkin mereka memerlukan perhatian khusus dari kita-kita. Kita juga bisa ajak komunikasi anak SD itu. Terus apa ya? Kita buat anak SD itu eh, nyaman dengan kita agar mau terbuka dan ngomong sama kita. Anak itu gimana? Jadi kita menanyakan kepada mereka. Terus tunjukkan, dengarkan apa yang anak-anak itu ceritain. Tunjukkan kalau kita itu peduli dan siap untuk mendukung anak SD itu. Jika anak itu eh, cemas, agak apa ya, kayak gak mau buat ke sekolah gitu, kita bisa ajak mereka untuk berbicara tentang apa yang mereka takutkan, kenapa mereka takut buat sekolah. Jadi kita bantu anak SD itu gimana cara untuk mengatasi apa ada tadi, mengatasi kekhawatiran itu. Jadi agar anak itu mau untuk bersekolah lagi. Seperti itu. Jadi yang pertama tuh kita harus tahu anak SD itu eh, gangguan mentalnya pada bagian mananya. Agar kita bisa dapat tahu solusinya yang baik buat anak itu gimana gitu. Oke, Gimana, Yun? terima Ada lagi? Oke, terima kasih Dwi. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah tidak ada, Dwi. Baik, bisa kita tutup presentasinya. Terima kasih buat rekan-rekan semua sudah bergabung.
Alhamdulillah kita sudah berada di ujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta sudah mendengarkan dengan baik. Dan terima kasih juga kepada pemateri telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Mohon maaf, saya Fudatul Rupinisa dengan akhiran NIM 176. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.